Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Septiana, NIM 00233122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem kardiorespirasi. Ya baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faring. Nah, faring ini termasuk traktus respiratorius yang superior. Nah, faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dengan kavitas oris menuju lari dan esofagus. Jadi dia akan menghubungkan kavitas nasi di sini dan juga kavitas oris menuju ke laring dan juga esofagus. Nah, faring nanti itu akan dibagi menjadi 3. Bisa dilihat di sini ada pars nasalis, pars polaris, dan juga pars laryngealis atau nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring satu persatu. Nah, yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu terletak di VC1 sampai VC2. Fungsinya itu untuk respirasi. Nah, dia itu akan terletak di posteriornya, di kavum nasi, terus dihubungkan oleh koana. Nah, jadi di nasofaring itu akan ada beberapa bangunan khas. Yang pertama ada opte atau ostium pharyngeum tubae auditiva Eustachii. Ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani yang ada di telinga. Nah, ini ada opte di sini. Lalu berikutnya nanti ada koana. Koana itu di bagian ini. Nanti dia itu akan menghubungkan antara kavitas nasi dan juga nasofaring. Berikutnya ada tonsilla pharyngea. Tonsilla pharyngea itu di atas sini. Dia itu merupakan dia itu akan terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, ketika dia terjadi pembersalan, maka namanya itu hipertrofi adenoid yang bisa mengkonstruksi aliran udara di wajah. Tonsil pharyngealis ini banyak terlihat saat anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Yang berikutnya ada torus tubarius. Nah, di sini itu ada torus tubarius. Nah, torus tubarius itu merupakan peninggian di posterior dan juga superior dari opte. Berikutnya ada torus levatorius. Torus levatorius itu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Nah, torus palatinusnya itu nggak kelihatan ya di sini. Berikutnya ada recessus pharyngeus. Itu terletak di bagian dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Lalu nanti ada jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa recessus pharyngeus yang disebut sebagai tonsil tubaria. Nah, berikutnya ada orofaring. Orofaring itu terletak di VC2 sampai VC3, fungsinya untuk proses pencernaan. Nah, di orofaring ini ada beberapa bangunan penting. Yang pertama ada isthmus faucium. Nah, isthmus faucium itu apa? Dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang kavum oris. Keduanya dipisahkan nanti oleh isthmus faucium atau penyempitan itu. Kemudian ada arcus palatoglossus, yaitu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palato mole hingga tepi limua yang terbentuk karena adanya misalkan dari musculus palatoglossus. Lalu berikutnya nanti ada arcus palatopharyngeus. Nah, arcus palatopharyngeus ini merupakan pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Berikutnya ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Yang terakhir ada vallecula epiglottica atau tempat tertampungnya benda tumpul saat tertelan. Oke, berikutnya ada laryngofaring. Nah, laryngofaring ini akan terletak di VC3 sampai VC5. Lalu ada bangunan khasnya itu ada fossa piriformis, itu merupakan tempat benda tajam itu biasanya tertampung saat tertelan. Lalu ada adirus laryngis, yaitu pintu masuk laring yang terletak di dinding anterior laryngofaring. Lalu ada vaskularisasi dari laring itu sendiri. Nah, arterinya itu akan berasal dari arteri carotid interna di bagian atas, yaitu ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, dan juga arteri lingualis. Sedangkan di bagian bawah itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, yaitu ada arteri thyroidea inferior, ramus pharyngealis. Lalu tonsil palatina akan mendapat suplai dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Venanya itu berasal dari plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus superior dan ke vena facialis serta vena jungularis interna di inferior. Inervasinya itu ada inervasi sensorik dari plexus pharyngeus dan nervus glossopharyngeus, lalu inervasi motorik dari plexus pharyngeus dan juga nervus vagus. Berikutnya, kita akan membahas mengenai core. Nah, di core itu ada struktur eksterna dan juga struktur interna. Di core itu nanti bisa diidentifikasi apexnya. Apexnya di bagian sini, lalu dia itu akan mengarah ke bahu kanan.
mengarah ke panggul kiri, sedangkan basisnya itu di bagian belakang sana, dia itu nanti akan mengarah ke bahu kanan. Nah, lalu di sini juga ada 3 fasies, ada fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Nah, fasies sternocostalis itu akan dibentuk oleh ventricle dexter dan juga atrium dexter, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Lalu, di fasies diafragmatica itu akan dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis, juga bersandar pada sindrom tendineum diafragmatica. Berikutnya ada fasies pulmonalis yang dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca. Lalu, di jantung itu ada 4 ruangan, ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan juga ventricle sinister. Lalu nanti akan ada auricula jantung, yaitu bagian dia itu ada di dekat atrium yang merupakan pelengkap atrium yang menonjol, yaitu merupakan sisa atrium dextra ketika janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium saat stres. Permukaannya seperti dinding anterior atrium, mengandung musculus pactinati yang menyebabkan penyampilannya menjadi kasar. Lalu permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus. Di sini ada sulcus-sulcusnya. Nah, itu tuh merupakan tempat lewatnya pembuluh darah. Contohnya sulcus coronarius untuk tempat lewatnya arteri koronaria. Nah, ini juga bisa dilihat, ini struktur eksternalnya jantung itu terlihat seperti yang sudah tadi dijelaskan itu ada aurikulanya, ada sulcus-sulcusnya, terus nanti ada 4 ruangan tadi, ada apex basisnya juga, dan juga ada 3 fasies. Oke, berikutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini fungsinya itu untuk melekatnya miokardium untuk kerangka core, lalu tempat perlengkapan cuspis atau katup jantung juga isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, ini akan terdiri dari annulus fibrosus. Ini ada annulus fibrosus, lalu nanti akan ada trigonum fibrosum dan juga pars membranosia, septum interventricular, interatrial, dan juga atrioventricularis. Bisa dilihat di sini ada annulus fibrosus, lalu di ini ada trigonum fibrosum, lalu nanti juga ada septum-septumnya. Annulus fibrosus sendiri itu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama ada annulus atrioventricularis dexter. Dia itu berada pada di sekitar valva tricuspid. Ini ya. Di sini, nanti dia ada di sekitar valva tricuspid. Lalu ada annulus atrioventricularis yang sinister, dia itu akan berada di sekitar valva mitral. Lalu ada annulus valva aorta, di sini dia itu akan ada di sekitar valva aorta. Lalu ada annulus pulmonalis. Nah, yang annulus pulmonalis itu akan ada 3 valvula, itu ada valvula semilunaris anterior, yang dextra, juga ada yang sinistra. Lalu yang valva aorta itu ada valvula semilunaris sinistra, dextra, dan juga posterior. Yang valva atrioventricularis dextra itu akan ada cuspis yang anterior, posterior, dan juga septal, sedangkan yang sinistra nanti akan ada cuspis yang posterior dan juga yang anterior. Nah, berikutnya ada trigonum fibrosum. Di sini ada trigonum fibrosum yang sinistrum dan juga yang dextrum. Nah, yang dextrum ini nanti akan di antara annulus fibrosus yang valva aorta dan juga annulus atrioventricular yang dextra. Jadi di antara dua ini. Lalu yang trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atrioventricularis yang sinistra. Jadi di antara dua ini ada di sini. Nah, trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan di antara annulus. Berikutnya, saya akan membahas mengenai struktur internal jantung. Pertama ada atrium dextra. Nah, di atrium dexter ini nanti akan terdiri dari bagian yang kasar dan juga bagian yang halus. Bagian yang kasar itu adalah musculus pectinati, sedangkan bagian yang halus itu adalah sinus venarum cavarum. Nah, kedua ruangan tadi itu nanti akan dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam, sedangkan bagian luarnya itu akan membentuk alur yang namanya sulcus terminalis. Kemudian di atrium dextra ini terlihat adanya auricula dextra. Nah, auricula dextra ini merupakan kantung otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Kemudian nanti juga akan ditemukan adanya fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Sedangkan limbus fossa ovalis ini merupakan peninggian dari fossa ovalis tadi. Lalu nanti akan ada septum interatrial. Nah, di sini ada septum interatrial, yaitu memisahkan atrium dexter dan juga sinister. Berikutnya nanti akan ada atrium dexter dan juga
atrium dextrum itu akan dihubungkan dengan ventricle dextra melalui ostium atrioventricularis yang dextra. Dia itu akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspid. Nah, ini ya pembatasnya. Di sini ada valva AV yang dextra. Lalu di atrium dextra ini akan dimulai oleh vena cava superior, yaitu di ostium vena cava superior, ada vena cava inferior di ostium vena cava inferior, lalu ada sinus coronarius di ostium sinus coronarius, dan juga vena cordis minima di foramina venarum minimarum. Berikutnya ada ventricle dextra. Nah, di ventricle dextra ini akan terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Ruangan kasarnya ini, nah dia itu nanti akan tersusun dari musculus papillaris, yang nanti akan ada chordae tendinae-nya. Nah, ini ada chordae tendinae di sini, lalu di sini ada musculus papillarisnya. Berikutnya ada juga trabecula septomarginalis. Ini nanti akan terdapat pendle of His, lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Di situ juga ada ostium trunci pulmonalis. Ini dia itu akan menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, di situ juga ada septum interventricular, yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Berikutnya ada atrium sinistra. Nah, atrium sinistra ini akan terdiri dari sinus venarum cavarum, dan juga auricula sinistra. Ini auricula sinistranya. Jadi itu akan ada ostium atrioventricular yang sinister, nanti akan menghubungkan atrium sinistra dan juga ventricle sinister. Di situ juga ada fossa ovalis dan juga valvula veraminis ovalis. Nah, dia itu akan dimulai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior, dan juga ada ini yang dextra, lalu ada satu lagi tuh vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, di sini bisa dilihat ini ada vena pulmonalis dextranya dua, yang sini ada artery pulmonalis dextra. Lalu di sini ada vena pulmonalis superior yang sinistra. Terakhir ada ventricle yang sinistra. Dia itu akan membentuk apex cordis, dan miokardnya itu bisa dilihat ini lebih tebal daripada bagian internal jantung yang lain. Di sini juga ada vestibulum aorta, ada ostium aorta. Juga nanti akan ada musculus papillaris dan juga chordae tendinae. Nah, bagian ventriculus sinistra yang akan mendekati aorta dinamakan vestibulum aorta. Myokardium di ventrikel kiri ini lebih tebal karena fungsinya untuk memompa darah melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme katup jantung. Nah, di sini tuh gambarnya dari katup bicuspid atau mitral. Nah, itu tuh katup di antara left atrium dan juga left ventricle. Ketika katupnya itu membuka, maka nanti chordae tendinae dan juga musculus papillaris ini akan rileks. Sedangkan ketika chordae tendinae juga musculus papillaris ini kontraksi, maka katup itu akan tertutup. Nah, mekanisme lebih lengkapnya itu bagaimana? Jadi, pada katup atrioventricularis, itu ketika ventrikel relaksasi, maka tekanan di ventrikel itu rendah, sehingga puspis itu akan tergantung lemas. Sehingga kedua valva atrioventricularis itu akan terbuka, dan darah itu akan masuk ke ventrikel, lalu darah di ventrikel itu penuh. Ketika darah di ventrikel penuh, maka katup itu akan terdorong oleh aliran darah yang tertutup, sehingga nanti dia itu akan menutup akibat adanya kontraksi dari chordae tendinae juga musculus papillaris. Berikutnya, pada katup pulmonal, ketika sistol, maka aliran darah akan mendorong katup ke atas, sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang darah juga akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu pada katup aorta, dia itu memiliki bukaan arteri koroner dalam sinus aorta. Sehingga kita juga harus paham bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah yang melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol. Berikutnya saya akan membahas mengenai diafragma, yaitu pembatas antara kavitas torakik di atasnya dan juga kavitas abdominis yang ada di bawahnya. Di situ akan ada dua bagian, yaitu pars muscularis, yaitu ada pars ternalis, pars crustalis, dan juga pars lumbalis. Di sini ini ada pars ternalis, lalu ada pars lumbalis, dan juga nanti akan ada pars crustalis. Lalu bagian yang kedua itu ada centrum tendinaeum, yang bagian putih ini. Itu berada di sentral. Yang pertama ada pars muscularis. Nah, pars muscularis itu yang pertama akan terdiri dari pars ternalis. Kalau pars ternalisnya di sebelah sini. Nah, di situ tuh nanti akan ada trigonum sternococcygeale yang dilewati oleh arteri dan juga vena epigastrica superior. Nih, trigonumnya di sebelah sini. Nah, di trigonum itu nanti itu akan
dia itu merupakan lokus lemah atau lokus minimalis resistensi, sehingga di situ akan rentan terjadi yang namanya hernia diafragmatika. Berikutnya ada pars costalis, dia itu merupakan bentuk kubah pada diafragma. Lalu ini pars costalisnya di sebelah sini. Lalu yang terakhir ada pars lumbalis. Nah, di pars lumbalis ini nanti akan ada arcus lumbosacralis medialis dan juga arcus lumbosacralis lateralis. Nah, arcus lumbosacralis medialis ini akan menjadi penebalan dari fascia musculus psoas major. Sedangkan nanti yang bagian lateral itu merupakan penebalan dari musculus quadratus. Nah, pada bagian pars lumbalis ini akan melekat pada vertebrae membentuk dua crus, yaitu ada crus dextrum dan juga crus sinistrum. Lalu nanti akan membentuk ligamentum arcuatum medianum dan juga hiatus aorticus. Nah, di situ juga ada trigonum lagi, yaitu trigonum lumbocostale boicelaleki yang merupakan lokus minoris resistensi. Jadi, lokus yang resistensinya itu ada di trigonum sternocostal dan juga ada trigonum lumbocostal di sebelah sini. Nah, berikutnya ada centrum tendineum. Nah, di centrum tendineum ini akan ada 3 hiatus. Yang pertama ada hiatus aorticus. Nah, hiatus aorticus ini setinggi VTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus trachicus, vena azygos, dan juga vena hemiazygos. Berikutnya ada hiatus esophagus. Nah, hiatus esophagus ini setinggi VTH 10 yang dilalui oleh esophagus, nervus vagi, dan juga ramus esophagi arteri gastrica sinistra. Yang terakhir ada foramen vena cava bergagnis tinggi VTH 8 yang dilalui oleh vena cava inferior. Lalu ada nervus phrenicus dekkers serta vasa limfatika. Di atasnya ada trigonum sternocostal yang merupakan locus minoris resistensi tadi. Nah, diafragma ini juga memiliki neurovaskularisasi. Vaskularisasinya itu ada dari arteri phrenica inferior, ini arteri phrenica inferior, lalu nanti akan ada arteri phrenica yang superior, lalu ada arteri pericardiophrenica, lalu ada arteri musculophrenica, dan juga drainase venanya itu akan paralel dengan arterinya. Sedangkan nanti inervasinya itu akan diinervasi oleh nervus phrenicus. Nah, ini ada nervus phrenicus yang sinister, yang dexter. Berikutnya ada mediastinum. Mediastinum itu merupakan ruang di cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Dia itu merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis di antara vertebra toraks 4 sampai 5. Dia itu akan membagi mediastinum jadi mediastinum yang superius dan juga yang inferius. Yang inferius nanti akan dibagi bagian anterius, lalu nanti ada bagian medius dan juga bagian posterius. Nah, yang pertama itu akan ada mediastinum yang superius. Mediastinum superius itu membentang dari apertura torak yang superior sampai ke transverse thoracic plate. Kira-kira segini. Dia itu nanti akan berisi timus, trakea, esophagus, arcus aorta, dan juga ada vena brachiocephalica indextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus trachicus, dan juga nervi kecil lain, serta pembuluh darah yang kecil yang lain. Berikutnya ada mediastinum inferior yang bagian anterior. Sebelah sini, yaitu letaknya di anterior pericardium dan juga di posterior sternum. Dan juga musculus transversus thoracis. Isinya itu ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat longgar. Berikutnya ada mediastinum inferior yang medius, yaitu antara cavitas pleura yang dexter dan juga sinister. Isinya itu ada core, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, dan juga arteri vena pulmonalis, serta ada vena cava serta bronchi primarii. Berikutnya ada mediastinum yang inferior posterior, yaitu di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan juga hemiazygos. Lalu ada ductus trachicus, nervus vagus, truncus lymphaticus, dan juga nervus planicus. Lalu berikutnya ada daftar pustaka, ada dari Netter, dari Sobota, dan juga ada dari Tortora dan juga Derrickson, Principles of Anatomy and Psychology. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.